Yang saya sampaikan sekarang mungkin di YouTube itu cuma yang tertulis di kitab aja. Itu belum banyak ilmu ruhnya, belum seberapa. Jangan dikira itu keren Pak, itu biasa sekali. Itu aqallul qalil, lebih sedikit lagi daripada yang qalil-qalil itu. Mereka lagi buru orang ini. Kalau ketemu orang ini dipastikan dialah ismuhu yuwati usmi, namanya sesuai dengan namaku, ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku. Kita lagi nyari itu. Mungkinkah Allah membiarkan orang yang memegang rahasianya ember? Tahu ember? Suka ngomong-ngomong, ngaku jadi Imam Mahdi di Facebook. Ada nggak? Ada banyak. Ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube. Ya salah. YouTube itu punya mereka. Ngaku di situ habis ente. Maka orang-orang yang ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube, di Facebook, belum mati-mati kan itu orang, berarti bukan mereka. Karena kalau dia ngaku di YouTube, selesai dia. Jadi nanti kita akan dihadapi masa yang tidak lama lagi, sedikit lagi akan banyak orang ngaku dirinya Imam Mahdi. Saya harap di Madura tidak ada yang ngaku ya. Amin. Ada calon nggak di sini? Kawan kita bingung dengan ilmu akhir zaman. Dikumpulkanlah hadis-hadis dapat. Ketemu riwayat, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Lama-lama dia ngaca. Kayaknya aku ini. Yang begitu sudah ada yang datang ke saya Pak. Saya tanya, belum dia ngomong, tahu-tahu hati saya ngomong sama hati dia. Dia ngomong begini di hatinya, sayalah Mahdi yang engkau cari wahai Ar-Razi. Dalam hati mau ketawa, kita candain aja. Bro, ente ini serius amat. Baru jidat lebar, hidung mancung dengan aku Mahdi. Bukan itu yang Al-Mahdi. Dia kaget. Baru dia mau ngomong, saya udah kemudian ngomong. Tuh nggak tahu juga tuh ya. Pakai telegram. Telepati namanya Pak. Kolbu bisa ngomong kolbu. Nggak selalu, sesekali aja. Kan gawat kalau tiap hari begitu. Gawat Pak kalau tiap hari bisa baca hati orang. Itu Allah kasih tahu aja tuh. Tuh kamu dengerin kolbunya. Kita candain. Masa Imam Mahdi kayak ente? Hidung kurang mancung ini, jidatnya kelebaran, namanya botak. Ada yang datang Pak ya, dan itu bukan satu dua, banyak. Ada yang gamer, dia kemudian berkhayal dalam gamenya, akulah sang juru selamat, akulah Ratu Adil, akulah Al-Mahdi yang dicari Ar-Razi. Kirim email sama kita ya. Al-Mahdi main email-emailan. Canggih juga Al-Mahdi zaman now ya. Terakhir, kalau ini pemegang rahasia ar-ruh, mungkinkah dia obral rahasia? Kalau ada orang jualan barang mewah, mungkinkah dia cerita di pinggir jalan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau ada orang jualan berlian mahal, mungkinkah dia buka di kaki lima? Mungkin nggak? Ya mungkin. Jika ada kekasih Allah yang Allah simpan rahasia di kolbunya, mungkinkah dia cerita di mimbar? Mungkinkah dia cerita di mimbar YouTube? Mungkinkah dia ngaku-ngaku jadi wali kutub? Kecuali kepada ahlinya. Yang ada sekarang menjadi wali YouTube. Di depan saya banyak sekali wali YouTube ya. Bapak ibu yang bukan Allah, ibunya nggak ada ya. Eskatologi dan manusia akhir zaman. Maksudnya kita harus mulai sadar. Semua agama, semua aliran sekarang sedang menunggu itu. Kok masih ada orang ngomong, Ar-Razi ini ngomong apa ini? Ini dunia masih panjang. Dia lupa 2 tahun lalu kayak mau mati, kayak mau stres di kompleknya ketika pandemi di Depok. Tapi yang tutup komplek dia.
Pandeminya di mana? Depok, Pak. Orang pertama kena. Itu langsung tutup semua komplek di mana-mana. Aneh nggak tuh? Berarti betul pandeminya ada, cuma beritanya lebih besar dari kenyataannya. Tapi kemarin kejadiannya lebih besar dari beritanya. Setiap hari ada sekian orang mati, tapi beritanya dikurang-kurangi. Itulah kerjaan mereka ya. Maka saya cuma mengajak, mengingatkan seperti Nabi Muhammad SAW mengingatkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kalian mengenai kemunculan Ad-Dajjal, sang pembohong besar. Bukan hanya sistem, tapi ada sosoknya. Inilah yang diingatkan dulu oleh setiap para nabi, hatta Nabi Nuh. Tapi semua nabi tidak satu pun yang menghadapi Dajjal kecuali Nabi Musa. Itu pun tidak berlawanan. Yang dapat tugas umat akhir zaman. Berarti tugas kita berat apa ringan? Berat. Maka nanti orang yang tidak kenal ma'rifatullah, pasti dia melenceng kepada Dajjal. Dikira Dajjal lah Al-Mahdi. Na'udzubillah min. Oleh karena itu berdoalah setiap akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Dajjal. Ya Allah, jaga kami dari kekacauan yang disebabkan Dajjal. Baik kekacauan sebelum dia keluar atau setelah 40 hari dia keluar. Nanti ada masa dia keluar 40 hari. Sama seperti zaman Nabi Musa. 40 hari. Tapi rasanya 40 tahun. Gimana kira-kira? Rasanya 40 tahun. Kuat nggak hidup zaman begitu? Kalau nggak minta mati duluan aja ya. Jadi jangan protes kalau kena pandemi. Emang dia minta meninggal, ya. Tapi tenang, itu kan makarnya iblis. Kalau Allah makar, kira-kira lebih menang yang mana? Wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar. Mereka konspirasi, Allah juga konspirasi. Mereka setting cerita. Mereka sebar pandemi, Allah akan atur itu semua. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Tenang aja Pak. Yang penting kenal Allah. Jangan panik, jangan suudzon. Jika ini muncul di hati, insya Allah kita aman. Insya Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama wali Allah. Karena ada ulama yang bukan wali Allah. Disebut oleh Imam Ghazali, imam ulama su, ulama yang buruk. Ulama su, ulama akhirat ini bukan karena perbedaan politik, tapi perbedaan niat di hati. Hati dia kemana? Malaikat dan setan itu sama-sama tidak masuk ke kolbu, tapi sama-sama dapat izin membisikkan sesuatu ke dalam kolbu. Malaikat aja nggak tahu Pak wali al-ghaus siapa, kecuali Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Nabi Khidir, nggak ada yang tahu. Jadi malaikat aja nggak ngerti kalau ini adalah wali al-ghaus, karena penampilannya nggak kayak orang Madura, kopiah, nggak pakai serban. Kalau ada orang, Bapak nih ngelihat ada kiai ikut main kartu gimana? Percaya nggak dia kiai? Sulit kita percaya. Bisa jadi Allah kemudian sembunyikan dia dengan laku-laku begitu, lakon. Bisa jadi. Makanan ini banyak, yang begini tuh banyak. Jadi nggak boleh juga langsung oh kayaknya ini nih jidatnya udah lebar nih, hidungnya mancung. Tunggu, jidat lebar, hidung mancung itu kelihatan nanti semua setelah diislah. Ada kata kunci daripada al-wali al-ghausi yang nanti lewat beliau kita tahu al-mahdi. Bahwa al-mahdi itu diislah dalam semalam. Apa arti islah? Diperbaiki Allah zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Berarti sebelum itu
Al-Mahdi zahirnya berantakan, zahirnya gak ketahuan, tapi yang pasti Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Ada nggak? Saya banyak ketemu. Kita ini cinta ke semua habaib, meskipun mereka beda politik. Yang penting dia Habib, ana uhibbuka. Masalah kita ikut pemikirannya itu lain cerita. Habib kalau nggak ngaji ya jahil juga. Habib kalau nggak sholat ya fasik juga. Habib kalau dia ngaji, dia bermakrifat, lebih cepat jalan rohaninya daripada kita, karena di darahnya sudah ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berlebihan juga. Kita hormat ke habaib, tapi tidak semua dari habaib itu benar. Kita takzim. Kenapa kita takzim? Karena jangan-jangan Al-Mahdi dari fam yang ini, fam yang itu, fam yang ini. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dari fam yang ini, gitu. Ini rahasianya kenapa harus hormat kepada ahlul bait. Ya, Ustaz, kok ada Habib begini? Ya balik lagi, kenapa ada Habib begitu? Apa hak kita melarang Habib A harus begini, Habib B harus begitu? Kan gak ada. Berani nentang Habib Lutfi? Berani nentang Habib Zik? Ini dua orang udah beda loh, sama-sama Habib. Bener gak? Bingung gak tuh? Pasti bingung. Ada Habib Jinda, beda lagi. Ya, ada siapa? Habib Bahar, beda lagi. Ada Habib Al-Manduri, beda-beda tuh Habibnya. Ada Habib yang alim, baca kitabnya bagus. Tapi kalau di Pulau Jawa, saya nggak tahu di Madura, karena ini baru hari ketiga saya di Madura, jadi belum ngobrol-ngobrol banyak. Di Jawa ada beberapa fam habaib yang disembunyikan oleh kiai-kiai. Dia nggak mau dikenal sebagai Habib, karena kalau sudah ada Habib, berat. Tapi terlihat nanti nikahnya pasti lingkaran mereka. Ini ciri-ciri habaib itu begitu dari dulu. Kalau nikah pasti lingkaran-lingkaran mereka. Maka saya curiga kiai-kiai di Jawa yang asli, di Madura yang asli, kan nikahnya muter-muter aja. Anak kiai ini nikah dengan anak kiai itu. Itu sama dengan fikih para habaib, ufu namanya. Syarifah dilarang menikah kecuali dengan syarif. Walaupun itu tidak masuk ke Quran dan Sunnah, tapi dimasukkan dalam fikih kufu. Ya boleh kita berbeda di situ, tapi jangan mencari perbedaan yang panjang. Jadi gimana caranya ketemu? Jangan jauh-jauh dari Sayyid Habib, ya. Tapi ini pasti Habibnya bukan Habib yang terkenal, gitu. Pasti bukan namun yang terkenal ini kita takzim. Siapa tahu di belakang dia. Siapa tahu bukan pro Habib A, bukan pro Habib B. Dia pro sendiri karena dia seorang wali al-ghaus. Dia nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh dia. Ini yang banyak kan ustadz butuh jamaah, bukan jamaah butuh ustadz. Paham maksud saya?